Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Midun. Kembali lagi nih di acara Si Midun Ngopi, Imigrasi Madiun ngobrolin perihal imigrasi episode 4. Ya, hari ini kita akan membahas apa nih Kak Bung? Tentang intelijen dan penindakan keimigrasian. Nah, sepertinya kan masih banyak orang awam yang tidak tahu nih bahwa ternyata di imigrasi itu ada kegiatan intelijen dan penindakannya. Iya, benar sekali. Jadi bukan hanya di TNI dan Polri aja yang ada intelijennya ya Kak Bung ya. Nah, betul banget. Ternyata di imigrasi itu ada kegiatan intelijennya juga. Maka dari itu kita akan kupas tentang kegiatan intelijen dan penindakan keimigrasian, terutama di imigrasi Madiun. Bersama narasumber kita Pak Sigit Wahyuniarto. Selamat pagi Pak Sigit. Selamat pagi Mas Anggi, Mbak Pungki. Selamat pagi sahabat Midun. Iya, sehat ya Pak Sigit ya. Salam sehat. Sehat terus ya Pak ya di musim hujan yang gerimis-gerimis gitu. Benar, ini udah mulai dingin saja ini. Iya. Ya, jangan lupa ya, ini kita akan bagikan 3 merchandise. Tiga merchandise gratis nih sudah terpampang langsung di meja podcast kita hari ini. Nanti kita akan kirim ke alamat ya. Nah, makanya itu ikuti terus podcast kita pada hari ini. Caranya gimana nih Kak biar nanti bisa menang merchandise ini? Nanti tanya di komen sebanyak-banyaknya. Tentunya tanyanya tentang imigrasi. Terutama di bagian intelijen dan penindakan. Betul sekali. Gitu. Oke. Gimana ini kita mulai bahas ya Kak Bungki ya dengan Pak Sigit dengan narasumber kita nih. Kita langsung dari aja. Pakarnya nih. Iya benar Pak Sigit ini. JFT bidang intelijen dan penindakan keimigrasian. Beliau ini udah 3 kali ya Pak ya jadi kepala seksi intelijen dan penindakan keimigrasian, makanya udah sangat hafal sekali. Sudah di luar kepala gitu. Jadi silahkan aja bagi sahabat Midun yang mau bertanya perihal keimigrasian terutama di tentang bidang intelijen langsung aja komen langsung di live IG kita ya. Iya benar sekali. Ini pertama nih Pak Sigit, kalau kita bicara tentang intelijen dan penindakan itu pasti yang ditanyakan intelijen itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Nah, baik Mas Anggi. Siap. Begini sahabat Midun, bahwa imigrasi itu mempunyai 3 fungsi atau trifungsi. Yang pertama adalah penegakan hukum, yang kedua adalah keamanan negara, yang ketiga adalah sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Yang mana seperti Mas Anggi tanyakan tadi mengenai intelijen. Intelijen itu bisa masuk dari penegakan hukum dan bisa masuk dari keamanan negara. Perlu diketahui bahwa intelijen kita adalah khusus untuk keimigrasian. Imigrasi sendiri itu apa? Itu adalah lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah negara Indonesia. Sementara wilayah kerja kita, yang mana wilayah intelijen kita ada 4 wilayah, yaitu 1 kota Madiun, 2 kabupaten Madiun, 3 adalah kabupaten Ngawi, dan 4 adalah kabupaten Magetan. Nah, sekira itu aja. Mungkin mengenai intelijen sendiri mungkin bertanyakan ya. Iya, intelijen sendiri itu apa Pak? Definisi ya. Intelijen intinya adalah pengawasan tertutup. Artinya tertutup ya, kita tidak terlalu terbuka dalam melakukan pengamatan. Intinya adalah full paket. Apa itu full paket? Adalah pengumpulan keterangan. Di sini fungsi daripada intelijen itu ya nggak jauh beda dengan instansi yang lain, sama dengan full paket, tapi intinya kita lebih fokus ke keimigrasian. Iya. Jadi sebenarnya untuk tugasnya itu sama ya Pak ya, cuman bedanya kita lebih fokus ke keimigrasian aja. Betul. Oke. Untuk di imigrasi Madiun sendiri itu yang kita intelijen siapa Pak? Apakah warga negara Indonesia atau orang asing gimana? Mas Anggi, perlu kita jelaskan bahwa sesuai dengan apa itu arti keimigrasian. Jadi intelijen itu meliputi daripada melakukan pengumpulan bahan keterangan bagi WNA dan WNI. Jadi kita tidak menutup kemungkinan WNI juga bisa kita melakukan pengumpulan dan keterangan, dan juga WNA juga begitu, tergantung dari kegiatan dan tergantung kegiatannya. Jadi WNI maupun WNA ya Pak ya. Betul sekali Mbak Pungki. Untuk WNI dan WNA ini tuh WNI yang seperti apa yang butuh kita awasi, dan WNA seperti apa yang perlu kita awasi Pak? Begini Mbak Pungki ya, untuk WNA, saya bicara mengenai WNA ini adalah yang kita awasi
yang kita amatin adalah kegiatan yang bersangkutan. Kegiatan tentunya kegiatan mereka ini yang sesuai dengan izin tinggal yang mereka punyai, yang imigrasi berikan. Kemudian mengenai tempat tinggalnya juga kita amatin. Kemudian untuk WNI-nya, nah ini menyangkut WNI, ini tidak terlepas dari sponsor daripada WNA itu sendiri. Perlu ketahui bahwa WNA itu untuk tinggal di Indonesia harus mempunyai sponsor, yang mana sponsornya adalah WNI. Penjamin ya Pak ya, Iya, dalam kata betul. lainnya. Betul. Kita Jadi amatin juga. sponsor itu sendiri harus bisa menjamin keberadaan orang asing itu sendiri selama berada di Indonesia ya Pak ya. Iya, betul. Pak, kalau misalkan dalam waktu intelijen atau pengawasan itu sendiri ditemukan pelanggaran, terus itu tindakan kita seperti apa Pak? Begini perlu saya jelaskan Mas Anggi ya, dan juga sahabat Midun, bahwa intelijen itu ibarat suatu rumah intelijen. Nah, kamar-kamarnya itu adalah namanya pengawasan. Gitu Pak. Jadi induknya adalah intelijen, adalah kamar-kamarnya adalah pengawasan. Pada saat kita melakukan intelijen dan sekiranya mendapatkan ada indikasi untuk pelanggaran, setelah itu baru kita bisa melakukan namanya pengawasan. Nah, pengawasan itu bisa kita lakukan dengan adanya tindakan keimigrasian, larinya kan ke situ. Oke. Berarti kalau misalnya ada kesalahan pasti akan dilakukan tindakan keimigrasian ya Pak ya. Insya Allah iya. Nah, untuk bentuk tindakannya itu macamnya gimana Pak? Apakah tindakannya seperti apa, atau memang cuma seperti ini, atau ada beberapa alternatif pilihan gitu Pak? Ya, baik Pak Pungki, namanya tindakan keimigrasian ada dua ya. Tindakan administratif keimigrasian atau kita bisa kita sebut dengan TAK. Kemudian yang kedua adalah dengan adanya pro justisia. Pro justisia ini adalah kita lakukan dengan mengenai melalui jalur hukum pengadilan, tindak pidana. Pidana ya Pak ya. Jadi saya sebutkan tadi yang awal adalah tindakan administrasi keimigrasian itu tanpa melalui tindak pidana, tetapi tindak pidana ya perlu kita jelaskan Mbak Pungki, Mas Anggi, bahwa kita ini menganut lex specialis. Siap. Artinya kita bisa melakukan tindak pidana sesuai dengan undang-undang keimigrasian kita. Oh gitu ya Pak. Itu Ya. Undang-undang nomor 6 tahun 2011 itu sudah ada undang-undang dan kita bisa melakukan dengan tindak pidana tersebut. Betul. Oh iya. Nah, gitu. Untuk yang pidana ini yang tergolong WNA yang seperti apa ya? Biasanya yang dikenakan tindakan pidana Pak? Nah, begini kita jelaskan dulu aja sekalian untuk tindakan administratif. Jadi tindakan administratif itu bisa berupa untuk WNA khususnya ya. Ini bisa berupa dengan dulu Pak ya. Bisa berupa pendetensian, ada 3 pendetensian. Gitu, Pak ya. Kemudian pencekalan, kemudian pendeportasian. Ada pulangkan, pendeportasian. Kemudian untuk pro justisia tindak pidana, ini yaitu tadi saya sebutkan melalui jalur hukum, melalui sidang, pengadilan. Pengadilan Pak ya. Pengadilan yang melakukan sidang ya Pak. Kalau ini Pak, misalkan kayak sanksi kayak gitu, bisa nggak warga negara asing diberikan sanksi semacam denda kayak gitu? Itu biasanya karena apa Pak? Orang asing ini itu? Denda itu bisa masuk ke pro justisia, tindak pidana ringan selain kurungan. Nanti iya, jadi kriterianya itu apa sih yang membedakan si WNA ini bisa dilakukan tindakan administratif atau tindakan pro justisia? Begini, dari segi hukum pada saat kita melakukan tindakan itu kita mengumpulkan barang bukti itu. Untuk pidana pro justisia itu minimal 2. Kita bisa melakukan tindak pidana pro justisia. Tetapi kalau kurang, ya setidaknya kita melakukan administratif. Larinya ke situ. Tetap ada hukumannya. Jadi tergantung bukti yang terkumpul ya Pak ya. Betul, Mbak Pungki. Begitu. Ini kalau ini Pak, kalau misalkan orang asing itu kayak melanggar izin tinggal itu, apakah harus ke pengadilan juga atau kita sanksikan apa ini Pak? Seperti yang saya sebutkan tadi Mas Anggi, seandainya
sekiranya itu barang bukti lebih dari 2, Iya. kita bisa melakukan pro justisia pidana. Iya. Bisa kita melakukan sesuai dengan Undang-Undang kita nomor 6 2011. Tapi seandainya barang bukti itu kurang, kita melakukan tindakan administratif yang saya sebutkan tadi. Oh, Ada gitu, Pak. tiga Betul. Jadi tergantung buktinya ya, Pak, ya? Iya, betul. Bukti. Untuk ini Pak, misalkan kalian tadi kan membahas deportasi ya Pak ya. Ya. Bahas deportasi itu sebenarnya deportasi itu seperti apa Pak? Deportasi. Iya. Mungkin Deportasi itu- sahabat Midun ada yang belum tahu. Nah, Pak. iya, sahabat terkait Midun. Ini pendeportasian. Istilah deportasi imigrasian itu ini, apa sih? cegah, Iya. deportasi. Masih awam di telinga sahabat Midun nih, Pak. Jadi gini, deportasi itu adalah dikhususkan bagi WNA yang kita lakukan tindakan administratif. Deportasi adalah pengusiran, kasarannya begitu. Oh, diusir, pengusiran dipulang ke negara dia, ke negara asalnya. Kenapa itu Dipulangkan Pak? paksa Karena ya, dia Pak? telah melakukan pelanggaran keimigrasian. Yang berupa Jadi bisa melakukan pelanggaran izin tinggalnya, intinya Iya. melanggar dari undang-undang kita, Undang-Undang Keimigrasian nomor 6 tahun 2011. Iya. Itu kita lakukan pendeportasian. Intinya pendeportasian adalah pengusiran, pemulangan. Oh iya, kalau Itu. dianggap di ini banyak Tidak sesuai. mudorotnya Pak. Iya, betul. Itu. Kalau memberikan, berarti kalau orang asing itu di Indonesia harus memberikan manfaat yang Manfaat. positif Betul. Pak, ya. Kalau nggak manfaat untuk apa? Untuk apa ya Pak ya? Nah, Pulang aja Pak ya? Pulang aja. Oh iya benar. Menemuin penuh-penuhin Pemenuhin otak kita ya. Jadi tujuannya memang setiap warga negara Indonesia yang masuk ke Indonesia pastinya punya manfaat positif ya. warga asing. Warga negara asing ya, yang punya manfaat positif untuk negara kita. Itu adalah trifungsi kita itu seperti itu. Kalau udah dipulangkan itu nanti bisa kembali lagi ke Indonesia atau di gimana Pak? Bisa pulang lagi dan bisa jadi gini. Iya, Deportasi itu bisa kita lakukan pencekalan. Nah, ini ada istilah lagi, cekal nih. Oh iya, Kan ada cekal. cekal dan Cegah dan tangkal. Di mana mencegah Dan mencegah, menangkal. Cegah itu berangkat keluar Indonesia dan nangkal itu masuk ke Indonesia. orang yang mau yang mau masuk ke Indonesia. Dan itu Pak. ada batas waktunya kita mencekal. Oh, berapa lama, Pak? Jadi kita ngajukan ke Direktorat Imigrasi itu ada 6 bulan, ada yang selamanya. Oke. Kita Ya. ajukan ke Juga, Pak, ya? Direktorat. Itu Oh, kita ajukan. bisa 6 bulan. Nah, kategori dia mendapatkan cekal 6 bulan sama atau bisa selamanya ini ketika dia melanggar kategori apa, Pak? Apakah yang fatal atau yang bagaimana gitu? Jadi gini, kita melakukan tindakan itu tentunya kita melihat fungsi daripada manfaat daripada si WNA tersebut. Dan manfaatnya. Sekiranya dia sangat dibutuhkan ya paling tidak terlalu lama dia akan cekal paling 6 bulan. 6 bulan. Memang minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Tapi kalau sekiranya nggak bermanfaat ya udah selamanya. Oh, berarti- Tapi itu kita ajukan ke direktorat. Intinya gitu. Betul. Kalau misalkan udah selesai masa tangkalnya boleh masuk. Boleh, masuk. boleh. Silahkan Boleh. lagi ya. Iya. Betul. Itu kalau misalnya sudah dibilang 6 bulan itu atau sudah pasti 6 bulan atau memang ada bisa diperpanjang gitu Pak, seperti izin tinggal yang diperpanjang itu mungkin nggak kalau misalnya pencekalan yang diperpanjang? Begini, sesuai SOP itu yang bersangkutan pada saat kita melakukan cekal itu ada surat dari direktorat. Ini selama misalnya 6 bulan. Nah, tentunya yang bersangkutan tahu dong masa habisnya dan itu dia akan koordinasi dengan imigrasi direktorat. Oke. Ini diperpanjang atau tidak, yang gitu. Itu melalui kedutaan, misalnya kedutaan tempat negara dia. Iya, tentunya. Bisa di tempat negara dia. Iya, tentunya kita juga masih harus menjaga baik Pak ya Iya, hubungan betul. kita dengan negara yang Komunikasinya lain. harus Iya. tetap terjaga. Oh iya, untuk pengawasan itu sendiri Pak, itu mekanismenya seperti apa Pak? Apakah ini teman-teman mohon izin Pak, ini teman-teman yang di intelijen ini ada berapa orang Pak anggota ini Pak? Kita ini ya campur ya, intelijen dan Iya, Totalnya. totalnya berapa Pak? kita ada 7 Oh 7 orang Pak. 7 orang untuk tujuh. mengawasi di Untuk mengawasi 4 area. 4 wilayah. Ya, itu sekitar berapa Pak warga negara asing di Indonesia? 1000-an lah ya. Ya sekitar itu 500-600. 600. Paling banyak perlu diketahui Mas Anggi paling banyak kita itu dari pondok. Pondok Pondok Pak, ya. pesantren ya pondok Pak ya. paling banyak Di mana itu. banyak siswanya di situ. Banyak dari asing itu. Termasuk Mbak Pungki, jebolan pondok juga ya? Bukan sih pondok ya, apa ya? saya negara Indonesia, jadi saya di sana.
Kalau mengajar mungkin iya, bisa jadi lah, bisa jadi kandidat. Kan di Pondok Indah ya, Pondok Indah. Kan di pondok kan ada orang Indonesia juga Kak Bu. Iya, saya jadi pengajarnya. Iya. Oke. Nek untuk kan 7 orang tuh Pak, banyak sekali tuh yang diawasi itu nanti gimana Pak? Apakah kita awasi sendiri atau gimana Pak nantinya Pak? Begini, Mas Anggi. Jadi pengawasan kita apa namanya definisi pengawasan adalah yang tadi kita sebutkan melakukan pemantauan secara terbuka. Oh pengawasan terbuka Pak ya, beda dengan gitu ya. intelijen yang tadi Beda intelijen kita tertutup. Benar, Nah. intelijen kayak James Bond itu Pak. Iya betul, tanpa orang lain tahu. Iya. Diam-diam. Nah, namanya pengawasan terbuka. Dan tadi Iya, Mas pengawasan Anggi terbuka. nanyakan dengan apa namanya dengan kita bisa melibatkan dengan instansi terkait. Oh gitu Pak. Bisa. Kita sudah membentuk dengan adanya Timpora, tim pengawasan orang asing, dan itu dari stakeholder apa namanya itu pemerintah daerah kita Iya. selalu koordinasi dengan mereka untuk melakukan operasi gabungan. Versi gabungan. Operasi gabungan dan itu sudah sering kita lakukan. Selain itu juga kita apa namanya bisa berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Masyarakat juga bisa Sehingga langsung ya Pak bisa, ya. misalkan masyarakat itu memberikan informasi ke kita, Pak ini ada orang asing di suatu tempat, lalu kita bisa melakukan kolaborasi dengan mereka. Itu Jadi bisa. segala sisi bisa turut Namanya terbuka turut bisa. Iya. ikut andil ya Pak. Iya, bisa. Kalau misalnya nih ada masyarakat, misalnya saya ternyata tetangga saya tuh ada keluarganya yang dari luar negeri masuk ke Indonesia, itu saya melaporkannya harus ke kantor imigrasi atau memang ada sebuah wadah untuk menampung dari aduan-aduan masyarakat ini Pak? Jadi bisa langsung, Mbak Pungki, langsung bisa wilayah kita kan nggak terlalu ini ya. Luas, nggak terlalu jauh ya Pak ya? Cuma Iya. 4 ya. Atau bisa menggunakan aplikasi APOA. Oke, apa itu? Apa itu Pak? Apa itu Pak? Aplikasi pengawasan orang asing. Oh, iya. Jadi di Google bisa dibuka. Dan itu bisa nanti kita kerjasama sebagai Mbak Pungki kita jadikan sebagai informan. Siap. Nanti kita bisa Agent, bicara. ya? Betul. Agen ganda. Oh, Nanti Berarti kita akan bisa melakukan dihubungi langsung pengawasan dari imigrasi ya Pak ya, Betul. kalau sudah masuk di Kita APOA bisa itu. melakukan nanti kolaborasi dengan Mbak Pungki. Yang penting pengawasan yang benar. Oke. Bisa dipertanggungjawabkan ya Pak ya Itu yang intinya. penting. Apa itu sendiri nanti kalau sahabat Midun mau buka bisa Download buka aja di Play Store. Ya, bisa. APOA. Akan atau muncul. buka di website kita tuh madiun.imigrasi.go.id. Nanti di situ ada link Langsung APOA. di-download aja. Sepertinya memang masyarakat ini harus dikasih informasi Iya, tentang Pak. aplikasi-aplikasi Aplikasi seperti kita itu. Itu juga ternyata- untuk memudahkan kita dan membantu negara Ya, betul. juga Bisa dalam menjadi pengawasan mempermudah kita. Betul. Jadi Betul ikut banget. mengawasin, ikut jaga negara kita, masyarakat Iya. itu. Kita ngambil Jadi tugas lebih sendiri. bermanfaat ya teman-teman. Iya. Semuanya. Terus ini Pak, ini kan kita lagi masa pandemi di mana-mana nih Pak. PPKM. Nah, PPKM. Masih level berapa ini di sini? 3 ya? Tiga. Level 3. Level 3. Sementara level 3 nanti semoga aja nanti bisa reda ya, semoga ini. habis amin ya Pak ya. Nah, untuk pengawasan di masa PPKM ini sendiri gimana tuh Pak? Tetap kita melakukan pengawasan Iya. dan intelijen, tetapi tetap kita tetap menganut prokes. Prokes Pak ya. Tetap karena kita tidak tahu apa yang kita datangin dan kita kunjungin itu sebagai klaster atau tidak, kita nggak Tetap menjaga ya, Pak, ya. tetap. Makanya saran saya sih terhadap teman-teman intelijen pengawasan, kita lebih menekankan ke intelijennya dulu sebelum kita melakukan pengawasan. Kalau intelijen tertutup kan kita bisa ngawasin dari jauh. Oh iya. Itu Jadi ini diganti-ganti Pak ya. Kita intelijen terus habis itu Iya. kita pengawasan. Pengawasan. Penindakan juga disinggung. terus kita melakukan timpora juga. Timpora itu sebenarnya yang gimana Pak? Itu wadah apa? Digunakan Iya. untuk apa gitu? Jadi kita sudah membentuk adanya timpora tingkat kota dan kabupaten. Jadi kita saling tukar informasi dalam forum tersebut. Oh, jadi Kita sudah ada tetap wadahnya. muka, betul. Kita sudah tetap muka, saling tukar informasi. Salah satunya adalah informasi dan bahan untuk kita melakukan intelijen dan pengawasan. Oke. Dan ditindaklanjuti dengan adanya Opsgrab yang tadi saya sebutkan, Operasi gabungan. betul. Oh iya betul. Yang gitu. Iya, berarti ini Pak ya. Apapun kita harus koordinasi dengan yang Betul, dengan terkait. stakeholder. Kita nggak Betul, bisa sendiri Pak ya. Betul. Iya. Saling keterkaitan antar sesama Memang koordinasi instansi. Satu kita teguh. Nah, Oh, betul. iya. Bersesuai RKI kita harga berantakan. Iya. Jadi intinya itu memang koordinasi itu ya, gampang diomongin. Oh iya. Gampang tapi Realitanya, Pak, ya, itu yang susahnya. sulitnya betul. Nah, itu.
apalagi sekarang Pak ya, kalau koordinasi agak susah sekarang. Bener. Tapi kalau ini ada Zoom juga Pak, Zoom koordinasi ya. Oh bisa, Bisa ya, Pak? Sering bisa pernah kita lakukan, dilaksanakan iya Pak? pernah kita lakukan. Oh gitu Pak. Nggak usah Zoom lah, video call aja. Oh, Video call, Iya, oke. video call saja. Jadi komunikasi online tetap selalu terjaga ya Pak ya, Tetap dengan meskipun stakeholder tidak bertemu tetap gitu. iya, mengenai keberadaan orang asing kegiatan tetap berjalin. Terjalin. Ya, ini jangan lupa ya teman-teman dulu kalau mau tanya silahkan langsung ke komentar ya, apa yang mau ditanyakan tentang keimigrasian atau apa, mumpung ada pakarnya ya Kak Pakarnya, Mugi ya. Ya. kita juga bisa langsung tanya-tanya langsung nih, Betul. dijawab langsung pakarnya kan. Kita Langsung kemungkinan pakarnya. juga biar tambah informasi dan Iya. pengetahuan. Ini kalau pengalaman ini dari Pak Sigit sendiri selama pengawasan ini apa Pak yang menarik lah Pak di bidang Yang intelijen dan menantang dan menarik. iya, apa yang mungkin berkesan lah selama tugasnya. Ini udah berapa ratus tahun Pak terjadi? Umurnya berapa ya? Masih awet muda. nih, Agak Pak Sigit. menyinggung kalau disebut Enggak. murid ya. Begini, Ada Mas namanya. Anggi, ya namanya tugas ya, ada suka duka. Betul. Tapi Apa saja, Pak? dukanya nggak usah kita sampaikan lah, sukanya saja. Iya. Semua itu ada hikmahnya dan pengalaman. Ketika kita melakukan tugas di Ya. tempat orang, bukan tempat kita sendiri, tentunya kita istilahnya itu beda budaya. Itu udah budaya Pak. Iya, Beda benar-benar. budaya, terus beda watak sama masyarakat sekitar. Itulah karena kita sering ada gesekan di antara masyarakat. Maka dari itu tadi saya sebutkan bahwa kita selalu koordinasi dengan masyarakat sekitar, dengan instansi sekitar, sehingga kita dalam menjalankan tugas itu kita mendapatkan simpati dan hati dari mereka. Oh gitu Pak ya. Oh. Jadi informasi dari mereka selalu kita bisa dapatkan. Banyak dukanya, tapi ya itu sebagai istilahnya sambal ya. Sebenarnya Makan tanpa sambal bumbu-bumbu ya, itu Pak ya. biasa. Kalau Makan tanpa garam tuh ibarat tuh nggak gurih, nggak renyah Makanya gitu. di lapangan itu Kurang. selalu ada. Yang penting garamnya jangan Ah, kebanyakan betul. Pak. Darah sambal tinggi aja nanti kan. jatuhnya. Iya. Ini Pak Sigit ngomong-ngomong udah tugas di mana saja sih Pak? Ini katanya Sebelum kalau di sini, Pak, di nggak mana, Pak? kenal maka nggak Nggak sayang. sayang. Ini biar sahabat Midun biar makin sayang. Gini, saya sebutkan aja jabatan terakhir saya. Iya, betul. Sebelum Jadi di sini. analis ini lah. Iya. Kasih Wasdakim dulu, Wasdakim sekarang Intel. Sekarang Intel Dakim. Oh, udah beda lagi Pak ya. Saya sekitar 9 tahun dedikasi 9 tahun. Wasdakim karena kasih Intel Dakim. Gimana itu, Pak? Pertama itu saya di Tanjung Balai Karimun, saya kasih Balai Wasdak, Karimun. kemudian saya dimutasikan ke imigrasi Pati, Imigrasi kemudian mutasi lagi ke imigrasi Surakarta, Surakarta. Terakhir saya ngambil Di- JFT, JFT. analis muda sekarang di sini. Di Madiun. Biar lebih dekat Apa dengan nih Pak? alam, betul. Apa nih Pak yang membuat dari habis kasih Wasdakim berubah ke JFT analis keimigrasian muda ini kenapa Pak? Yang melatar belakangi perubahan Panggilan yang cukup hati ya? bagus sih. Panggilan hati. Jadi ya beri kesempatan yang mudah-mudah lah untuk melanjutkan perjuangan di kementerian terutama di Intel Dak. Intel Dakim Pak ya. Ya, karena itu Intel Dak menurut saya adalah seksi yang paling lengkap, komplit. Oh, gitu, Ada Pak. pengawasan, ada penindakan, ada pelayanan. Iya. Oh, iya. Pelayanan kan Dari segala disebutnya sisi. pelayanan. Oh, iya. Iya, pelayanan Oh, juga. lupa, tadi kan. Karena sekalian kan. Perlu ya. disampaikan pelayanan Gimana, untuk, Cak? Apa, Cak? pelayanan untuk Intel Dak itu pada saat kita melakukan pelayanan terhadap pemohon paspor terutama WNI yang paspornya rusak atau hilang. Oh, itu akan kita hilang. lakukan BAP. Khusus berita yang pada rusak saat atau hilang iya, ya, Pak, ya? Betul. Tadi yang disebutkan bukan untuk WNA tapi WNI juga. WNI juga. hasil paspornya Ya. iya, nah itu Apa saja itu Pak? Kira-kira? jadi misalkan nih kita fokus ke melakukan pemeriksaan berupa BAP terhadap pemohon yang paspornya hilang atau rusak. Kita akan berikan pelayanan. Kita melakukan Kategori BAP. rusaknya ini yang gimana Pak? Nah, makanya tuh kategori bagaimana ini berat atau ringan nanti dari hasil dari BAP itu sendiri. Oh gitu. Itu ada unsur sengaja atau tidak. Kan gitu. Kalau disengaja? Kalau kelihatan sengaja ya udah tangguhkan. Tangguhkan. Berapa lama Pak itu Pak? Paling lama ya berapa 2 tahun ya. 2 tahun ya. Paling lama 2 tahun. Ada 2 tahun nggak Makanya bisa buat jangan paspor nih. coba-coba sengaja merusak Ada paspor. hati-hati. Nah. Hati-hati. Hati-hati 2 tahun bagi ya. Iya, iya. bagi pemegang paspor ini hati-hati. Hati-hati. Jaga bener. Selain Denda itu juga juga ya, denda Pak, ya? juga. Kalau hilangnya Dendanya 1 berapa, juta. Pak? Berapa? 1 juta. Oh, 1 juta
bisa buat lumayan makan itu. sebulan. Bisa buat ngopi. Ngopi. Kalau rusak kan 500. Kalau Rusak 500, kalau hilang 1 juta. 1 juta. Makanya sahabat Midun Sampai jangan rusak ya. sengaja mengerusakkan paspor, apalagi rusak aja jangan sampai, apalagi disengaja. Kalau disengaja nanti bisa Nggak benar-benar ini itu. Pak ya. Bisa kena pidana juga. Itu nggak kalau sih, uang Pak? kasihkan saya, Waduh. banget tuh. Tapi itu bayar ke negara itu. Bayar ke negara Pak ya. Iya, kepulang. jadi nanti uangnya masuknya bukan ke kita ya, masuknya ke negara. Hati-hati lah, jaga bener lah. Iya, bener. Ya kan dokumen negara. Jadi itu. kategorinya untuk BAP rusak dan hilang ya Pak Iya ya. betul. Ini sudah saatnya baca Saatnya komen membaca ini. komentar ini Pak kayaknya. Ini, Pak, ini ada ada pertanyaan. beberapa sahabat Midun Oh, yang iya, tanya. Kebetulan yang lihat live IG ini, waduh berapa banyak sekali nih. Pak. Mungkin Banyak. bisa di-shoot dulu mukanya Pak Se-Indonesia Sigit. Raya. Aduh. Narasumber kita yang akan menjawab pertanyaannya langsung. Ini ada pertanyaan dari Yang pertama dari Aang Git L. Apa nih? Untuk biaya deportasi ditanggung WNA atau pihak imigrasinya Pak? Untuk deportasi tadi Pak. Mana nih Pak? Jadi gini, Pak? sesuai undang-undang kita untuk deportasi ya, Iya, deportasi betul. sudah ditentukan bahwa itu adalah tanggung jawab dari sponsor. Oh sponsor. Penjaminnya yang Iya, nanggung. mulai pemulangan dia. Tentunya yang besar pasti pulang naik pesawat toh, nggak mungkin jalan Iya. kaki kan gitu loh. Mungkin karena kan di luar negeri. Dibebankan ke sponsornya atau pihak orang asingnya. Atau ada aturan tersendiri Pak, misalkan kalau dipulangkan harus pakai pesawat atau Harus naik pakai kapal, kapal. atau deportasi seperti apa itu Pak? Berenang. Wah, berenang. Berenang. Jadi Bisa dimakan hiu. intinya gini, intinya di undang-undang kita yang jelas yang bersangkutan segera meninggalkan wilayah Indonesia. Indonesia. Entah dia naik kapal, dia iya. naik pesawat. Pokoknya segera. Segera out. Berarti itu dia bisa pilih Pak antara naik pesawat Bisa, atau naik kapal. bisa. Oh, pilihan sendiri ya Pak ya, bukan Iya. kita yang menentukan berarti. Bukan, bisa. Oke. Karena biaya dari mereka. Iya dari mereka, jadi negara nggak ngeluarin Iya. biaya Bukan, untuk iya. orang yang negatif Pak ya ini Ya, kayaknya. ngapain nggak bermanfaat, ngapain Iya biayain. betul sekali. Tapi untuk proses kepulangannya kita bantu mengantar sampai Oh iya, gerbang tetap ya, kita Pak ya? kawal, Tetap kita kawal nanti di bandara atau pelabuhan kita lapor ke imigrasi setempat. Betul. Ini yang kedua ini Pak. Udah ya kayaknya tadi ya Kak ya. Oke, sudah Yang terjawab. kedua ini Yang kedua dari Kak Yesi. Yesi underscore 1702. Ini tanggal lahirnya Kak ya, 17. 17 Februari dicatat ya ini Mbak Yesi Mbak guys. Yesi, guys. Makasih guys. Kak nanya dong, kalau WNA udah pernah dideportasi bisa masuk lagi ke Indonesia nggak Pak? Oh, Bisa, Bisa ya? Bisa ya, Pak, ya? Kan tadi bisa selama cekalnya habis berlaku habis dan itu berlaku. koordinasi dengan kedutaan Indonesia yang di sana di tempat tinggal Jadi yang sebelum bersangkutan. masuk ke sini lagi harus Iya koordinasi dong, dulu ya iya. Pak ya. Apakah Nanti- benar sudah diperbolehkan? Kalau koordinasi ternyata dia diperpanjang kan kasihan Iya. sampai Indonesia tolak lagi. Sampai Indonesia suruh balik lagi. udah beli tiket Pak ya. Mondar mandir aja Itu dia. nanti yang kasihan penjaminnya, soalnya yang nanggung biaya penjaminnya. Iya. Tapi kalau ini Pak Sigit, kalau misalkan dia wisata gitu masih harus boleh. pakai penjamin atau gimana nih Pak Sigit? Kalau wisata enggak Enggak perlu ya Pak. Enggak. Yang penting Ajar kunjungan ya. ada jangka waktunya ya Kak. Iya, iya. Kalau wisata kan 30 hari. 30 hari. 30 hari. Selama tidak Bebas melebihi visa. 30 hari ya Pak ya. Tapi selama 30 hari kan kita bisa mempunyai apa namanya untuk mengawasi Pak ya. Itu Iya, aja iya, tetap orang asing tetap kita awasi. Tetap kita awasi. Meskipun Berarti itu- seluruh warga negara asing yang masuk Ya, ke masuk Indonesia Indonesia tetap kita diawasi. awasi. tetap. Memang pengawasan Tidak dan luput dari pengawasan keimigrasian. Intelijen, iya. Jadi yang punya keluarga orang asing jangan coba sembunyi. mungkin Kak Pungki serahkan diri aja. Saya teman dari Amerika, Rusia. aduh buka Jawa gini susah ya sepertinya. Iya. Ini pertanyaan lagi nih dari Mbak Deni Fitri. Ini Fikri. Jika ada WNA yang melakukan pelanggaran selain tindakan deportasi, apakah ada solusi lain jika WNA melakukan pelanggaran, khususnya pelanggaran izin tinggal? Itu gimana Ini Pak? dinego ini Pak, selain deportasi ada enggak ya? Ya kalau dipulangkan kan kayaknya Nggak ada. Bisa ditebus dengan hukuman lain enggak Pak kira-kira? mungkin ini Pak, mungkin kalau 1 hari overstay, apa didenda atau gimana? Nah, seperti tadi ya, iya ya, saya baru ingat tadi Pak Sanggi bilang untuk denda. Denda kalau dia sudah bayar ya sudah. Enggak dideportasi ya Pak ya? Enggak. Oh gitu. Jadi kalau itu denda loh ya. Kalau Kalau denda. kan overstay melebihi batas waktu yang diberikan. Iya betul. Tapi kalau pelanggaran keimigrasian ya tetap kita lakukan. Kalau Berarti pelanggaran kategorinya keimigrasian. beda ya Pak ya Beda, untuk beda, overstay beda. dan pelanggaran keimigrasian. Beda. Kalau overstay ini sendiri
misalnya telat sehari aja itu berapa Pak dendanya? 1 juta. 1 juta. Banyak Maksimal untuk batas maksimal untuk dia overstay ini ada nggak Pak? Enggak, berarti kalau dia misalnya 100 hari, kalau dia mampu bayar ya udah bayar. 100 juta ya? Iya. Itu harus wajib dibayar ya Pak? Iya dong, kalau enggak ya Mahal ya? larinya ke ternyata ya? tindakan tadi kita deportasi. Deportasi. Mau bayar. Kalau dia nggak mau bayar, barulah dia dideportasi. Iya. Deportasi terus ditangkal lagi Pak ya. Tangkal. Kalau Bisa kita ajukan tanggal. Kalau sudah dideportasi nih, misalnya dia denda 100 juta nih Pak, 100 hari. Ya. Dia nggak bisa bayar, otomatis kan dia dideportasi. Setelah dia dideportasi nih, biaya sisa dia nggak bayar nih otomatis hilang atau Biaya sisa. maksudnya kan dia sudah 100 Iya, juta nih, 100 juta. dia nggak bisa Iya. bayar nyel gitu 100 juta. Akhirnya dia dikasih, akhirnya dia dideportasi. Yang 100 juta ini berarti tidak usah bayar lagi, atau tetap Iya ditanggung dong, penjaminnya? enggak perlu bayar. Pasti Perlu kita bayar. pastikan pasti dicekal. Oh pasti dicekal ya, Pasti Pak, ya? dicekal. Entah berapa lama Iya, waktunya pasti Sudah kita akan melakukan cekal. hal yang negatif soalnya ya Pak ya di negara kita. Katakan dia cuma mampu 50 juta nih. Ya sudah, nggak usah bayar 50 juta, pulangin. Oh gitu, bisa aja Pak ya Bisa seperti aja. itu. Jadi kita tetap nggak mau nerima Intinya dia uang nggak mau dendanya. bayar. Oh iya. Ya kita ajukan Sudah cekal dikasih aja. keringanan tetap stay di Indonesia untuk bayar, ternyata dia Nah, nggak mau bayar. itu. Jadi ya udah out aja lah, Kita keluar cari aja lah. untungnya aja kan gitu loh. Buat Iya. apa kamu? Ya, ada lagi. Ada lagi nggak ya? Iya. Ini Mana cari. ini yang atas nih, ini nih Zal ini. Zaza mana? Ini ada Zaza? dari Zalriza underscore. Zariza. Oh iya benar-benar. Apa bedanya WNA yang dipenjara di imigrasi dan di lapas? Apa nih Pak? Penjara. Oh iya, ini di penjara Pak, di imigrasi. Waduh serem Tinggalnya banget Pak ya. penjara ngeri sekali nih. Iya, Aduh. Jadi penjara ini mungkin dari sahabat Midun ya perlu Iya. dijelaskan. Penjara ini kita tidak mengenal istilah penjara ya. Apa, Pak, Istilahnya yang benar, beda. Detensi. Detensi. Ruangan detensi. Ruang Ruangannya itu detensi. namanya detensi, tapi orangnya namanya deteni. Deteni. Nah, Iya, deteni. kalau Iya, penjara apa? Bedanya itu apa, Pak? penjara itu di lembaga masyarakatan. Oke, penyebutannya jadi udah beda itu ya Pak kalau ya. penjara itu larinya ke pro justisia, pidana, tindak pidana. Iya. Nah kalau kita yang sahabat Midun awam namanya penjara itu bukan penjara, deteni. Ruang orangnya. detensi Iya. untuk orangnya deteni ya Pak Iya, ya? itu adalah tindakan administratif kita. Tapi itu khusus warga negara asing ya Pak? Warga negara asing, kita nggak ini mendetensikan warga negara Indonesia, kita nggak ada Nah, aturannya. jadi biar nggak bingung lagi Iya, ya Pak nggak ya. salah arti gitu ya Pak mana ya. penjara mana detensi. Iya betul. Tapi ini sebuah pengetahuan baru sih memang untuk sahabat Midun, bahwa di imigrasi itu memang ada ruang deteni Iya. yang memang hampir sama dengan penjara, tapi dia fungsinya beda. Ini lebih ke untuk deteni warga negara Iya, asing. gitu ya. Iya, jadi petugas kita juga ini Pak ya untuk mengawasi orang asing yang ada di deteni itu dilengkapi dengan peralatan khusus Pak ya. Ya, Ada peralatan keamanan ya, khusus intinya atau ada gimana? di ruangan kita, ruangan seksi terdekat kita, ruangan detensinya itu. Ini ada di situ. Dan Oh, iya. kalau seandainya ada pun kita jaga giliran. Ada shift jaganya. Harus ada. Oke, Harus hampir ada, sama harus sebenarnya ada. ya Pak ya. Tetapi tidak seketat seperti dia di lembaga masyarakatan atau orang bilang penjara. Gitu. Tidak seketat itu. Ya, gitu. Iya. Ini ada lagi nih dari Mbak Yuni Kusumawati. Nah, Pak mau tanya Pak. Pak, aku mau tanya. Mau tanya. Oke, Mbak Apa Yuni ini? silakan, mau tanya apa? Tanya apa nih Pak? Saya Tanya mau dia? tanya apa? Ini belum Mbak? ada nih, Silakan. belum ada nih pertanyaan. Baru Belum saya muncul. saya mau tanya. Mungkin dibalas dulu. Iya kakak, silakan bertanya. Iya, silakan pertama Kak Yuni ya, siapa Kak ini? Yuni Kusumawati, silakan. kalau mau nikah Kita- sama orang asing kali. Wah, oh iya bisa juga Pak ya. Bisa, Nikah sama bisa. orang asing gitu. Itu ini Pak ya, masuk dalam penindakan intelijen dan pengawasan Bisa, juga bisa atau dua-duanya bisa Oh, dua-duanya. iya. Kita bisa melakukan kolaborasi dua-dua. Oh, dua-duanya Memang Pak bisa. ya, sebelum menikah dengan orang asing itu atau gimana Pak ya? Ya, sebetulnya pada saat melakukan pernikahan itu mereka wajib lapor ke imigrasi mengenai status sipilnya, Iya. mengenai perkawinannya dengan orang asing. Di situ kan kita bisa tahu orang asing ini warga negara apa, Oh gitu. kegiatannya apa, tinggal di mana, intinya gitu.
Jadi tetap harus jelas Pak ya asal. Harus jelas, jadi nggak asal nggak gitu, liar. Nggak abu-abu. Intinya nanti kalau terjadi sesuatu hal apa yang buruk terhadap orang asing itu imigrasi udah tahu. Oh iya benar. Sebagai Bisa pengawas juga ya, iya memang harus mengawas. tahu. Ya betul, dan ujung-ujungnya akan berkoordinasi dengan kedutaan negara yang bersangkutan Benar. itu. Selain itu mungkin warga negara kita yang mau nikah dengan orang asing misalkan dibawa ke sana gitu. Iya. Biar aman juga ya. Iya, biar aman karena di negara orang kayak Orang, kita iya. harus mematuhi perintah di sana juga. Sama seperti orang asing yang ada di kita ya Pak ya. Ya karena beda negara beda aturan. Betul. Betul lagi. Ini ada lagi nih Kak, ini bisa dibacakan Kak Pungki. Dari Iing. Oh, Iing dot Septia. Tanya Kak berapa September lama? nih, Septia. September. Oke, September Tia. Tia ini apa? Tanya Kak, nggak tahu. Tanya Kak berapa lama batas maksimal masuk detensi sebelum dideportasi? Nah, batas waktunya jadi detensi Jadi gini, berapa? Iya, sahabat Pak. Midun ya. Apa bisa 1 iya. tahun di sini? Warga lapangan, Di- kasihan dia. Kasihan teman-teman yang ngawasi Pak ya. Sesuai dengan undang-undang kita tuh maksimal 30 hari. 30 hari. 30 hari jangan lebih. Oh, jangan lebih. Kalau lebih kita yang kena. Tapi bisa kena kurang sanksi. ya, Pak, ya? Bisa kurang. Bisa kurang. Bisa syukur-syukur bisa kurang lah. Kalau seandainya orang itu kooperatif, segera beli tiket pulang langsung kita pulangkan segera. Oh, jadi nunggu kooperatifannya dia Jadi intinya dalam- kita mereka itu WNA itu kita masukkan ke ruang detensi adalah untuk mengamankan yang bersangkutan. Intinya gitu aja. 30 hari ya Pak ya. Ya, maksimal 30 hari. Tapi izin Pak untuk selama 30 hari itu gimana nih Pak? Makan penanganannya, terus siapa yang nanggung? Apakah Siapa yang penjamin nanggung? Kita juga? tanggung. Penjaminnya. Kita tanggung, kita ada Oh, anggaran, tetap. kita tanggung. Untuk kebutuhan sehari-harinya kita ya Pak ya, Iya, selama tapi kan di DTNI. kadang-kadang pun ada juga ada jadi sponsor juga membantu, karena ya. kan menu daripada orang asing kan beda sama kita. Iya. Mungkin ada makan khusus ya monggo. Yang tahu Gitu ya. seleranya kan Ya, si penjaminnya ya, Pak penjamin ya. yang lebih tahu, gitu monggo. Oke, jadi kita sediakan untuk makanannya, tempat tidurnya kita sediakan. Kita sediakan. Cuman Iya. kalau misalnya ada. dari penjaminnya mau kirim Menu beda, makanan gitu monggo. juga Iya. boleh. Jadi- Dijenguk boleh ya Pak ya? Boleh. Boleh. Jadi kalau kita selama jam kerja kita boleh. Oh ngajak kerja. Jam kerja. Oh jam kerja. Oh, yang Kalau jam penting kerja yang ganggu. ganggu ya teman Jaga yang jaga. Kasihan ada yang nggak istirahat ya. Betul, saatnya istirahat kalau jam. Malam kan waktunya Ada istirahat. batas waktunya nggak Pak? Nih jenguknya ini berapa lama di detensi ini? Enggak ada Detensinya. batas waktu ya dari jam kita kerja. Oh, yang penting ada jam kerja, Pak, ya. sampai jam 4 monggo. Jadi Bebas, lebih bebas. fleksibel ya. Ya itu saya bilang itu menyesuaikan bedanya sama keinginan. penjara kan itu. Oh, kalau penjara ada Wah. jangka waktunya Pak, Jadi 30 lebih menit. enak ya Pak ya sebenarnya ya. Nggak boleh bawa makanan. Lebih enak tapi di detensi kan lebih enak. Jangan kalau cabut dulu kalau punya temen dari luar negeri atau orang asing jangan sampai masuk detensi Pak ya. Gitu. Karena Efeknya masuk fatal. blacklist ya. Iya, Ya, Pak. udah di blacklist, disuruh diusir lagi ya Iya dalam bahasa dicekal lah, kasarnya. nggak bisa pulang, nggak bisa Makanya. balik lagi kan. Itu nanti kalau dia sudah dideportasi itu ada tanda khusus nggak sih Pak sama yang misalnya nama ini sudah pernah dideportasi gitu Ada di paspornya ada. kita cap nanti. Oh, Oh, ada cap. Deportasi. Oke. Itu yang menentukan. Nah, Dapat tanda. Tanda pasti ada tandanya. Masuk ke wilayah Indonesia mana aja, imigrasi di Ya, TPI bisa ya, pasti Pak. tahu ini pernah masalah orang ini kan bener gitu loh. banget. Nah, Iya. meninggalkan tinta merah di paspor. Paspor Wah, itu nggak boleh bekas. rusak, nggak boleh hilang. Kalau sampai ada cap merahnya kan sayang ya. Iya, bener. Nanti- Bener. Rapot aja merah aja kita Nggak bingung boleh. apalagi paspor. Tapi bajunya merah nih Kak. Beda. Gak apa-apa ya. Udah kalau baju gak apa-apa ya. Ini ada lagi nih dari Kak Sarjito Wirawan. Nah, pertanyaannya, kalau ada WNA yang melakukan tindak kejahatan yang telah selesai masa hukuman di lapas, tindakan apa yang dilakukan oleh pihak imigrasi terhadap WNA tersebut? Gimana Pak? Ini dia dipidana, udah di lapas, udah keluar. Nah, kita sebagai Tindakan apa selanjutnya yang kita imigrasi, lakukan petugas imigrasi, nah, apa nih Pak sebagai imigrasi? petugas? Baik, gini Mas Sarjito ya. Iya, Mas Sarjito Mas Wirawan. Sarjito. Dari namanya ini Kak Sarjito. kayaknya Orang mana dia? orang mana ya Pak ya? Kita panggil aja Kak Ito. Kalau- Kak Ito ya. Dari Kak Ito dari pertanyaan. Tahu itu orang Jawa. 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 Kebetulan ya. Iya, kebetulan, ya. Biasanya juga lingkungan sini biasanya. Jadi kalau seperti itu kita jelaskan SOP-nya nanti Iya. pihak lembaga masalah ngubungin kita. Oh dari Akan menghubungi koordinasi kita Pak ya? paling enggak 2-3 hari sebelumnya memberitahu bahwa si A ini akan bebas, Pak. Oke. Nah, setelah pada harinya kita akan jemput dia. Di Oh, tetap rumah dijemput Kita Pak ya? yang jemput ya Pak ya berarti bukan lapas yang antar. Enggak. Oh kita yang jemput. Kita jemput. Nah, Jemput Kak Bung. karena tugasnya lapas Pokoknya sudah diantar. selesai untuk melakukan penahanan itu. Oh gitu Kita ya. jemput. Nah, nanti
kita akan koordinasi dengan sponsornya. Oke. Pasti kan ada sponsornya nih. Iya. Belikan tiket dia segera untuk dipulangkan. Tetap harus dipulangkan, Pak. harus pulang. gitu. Karena sebenarnya undang-undang kita yang bersangkutan sudah melakukan pelanggaran undang-undang Imigrasi, ya. nasional kita. Oh, gitu, Pak, ya. Itu melanggar hukum kita. Lebih berat ya Pak ya. Tetap kita melakukan deportasi nanti. Berarti setelah keluar dari lapas masuk ke TNI kita, Pak. Bisa masuk dan bisa nggak. Tergantung pembelian tiket. Iya, kalau dia kooperatif udah nggak perlu. Oh, nggak perlu ya, Pak ya. Yang penting nggak perlu. ya gitu, Pak ya. Paspor yang kita pegang, kita jamin sebagai barang bukti, sebagai jaminan. Iya, kalau Sampai paspornya udah nunggu dipegang, nanti dia tiket bisa dia kemana. pulang. Segera pulang. Segera pulang. Jangan pulang. sampai di sini lagi. Iya. Double ya, sudah dihukum Ya, tidak berarti kan pidana. kalau dia tidak pidana berarti kan Pulang. hukumnya kan berat. Iya. Iya kan gitu. Udah fatal berarti ya, sudah sangat tidak bermanfaat. Nah, kalau bisa enggak lah ya Pak di Madiun ini, kalau bisa Semoga. WNA-nya Mudah-mudahan ada. baik, Mudah-mudahan iya. positif. Tapi ada nggak sih Pak kira-kira di tahun ini atau tahun lalu ada nggak sih Pak WNA yang punya pelanggaran hukum kayak gini yang kena tindakan Ada. administratif atau pidana? Ini kayaknya di sini di mana ini LP Pemuda ya. Lapas Pemuda. Lapas Pemuda Itu tindak kayaknya pidana ada apa Pak satu. itu Pak? Narkotik. Oh narkotika, warga Ya, negara. satu aduh saya nggak ingat. Narkotika. Oh ada ternyata ya, tapi cuma satu itu ya Pak ya. Oke, memang semoga nggak Kalau ada belum lagi. dipindah ya, kalau belum warga negara. dipindah. Oh bisa dipindah juga Ya ya Pak? tergantung masyarakat kalau misalnya dipindah. Kalau misalnya dipindah ke luar wilayah Imigrasi imigrasi, Madiun gimana tuh Pak? Madiun, Nanti benar. yang nangani siapa nih Pak? apakah tetap imigrasi Madiun atau kita lepas? Ya kalau misalnya dia pindah ke wilayah lain ya lembaga masyarakat harus wajib lapor ke imigrasi. Ke imigrasi Madiun. Misal pindah ke Solo, Surakarta ya, Iya. wajib lapor ke Oh gitu. Surakarta. Nanti Laporannya yang tiap menangani bulan. imigrasi wilayah tersebut Iya, ya Pak ya. iya, Oke. tiap bulan wajib Iya. lapor. Oh. Iya. Berarti selama ini kita juga saling koordinasi dengan lapas ya Pak ya terkait Harus tetap. warga negara Karena asing. menyangkut dengan pemulangan yang bersangkutan. Betul. Jadi intinya koordinasi biar nggak salah paham kamu. Iya, memang komunikasi itu memang selalu harus terus dibangun dan dijaga. Tidak cuma pribadi tapi instansi juga harus komunikasi ya. Ini ada yang tanya lagi nggak nih? Mana nih? Kak Imron tadi apa nih tadi? Ganteng banget Oh narsumnya, ganteng banget sama. Pak. Waduh Pak, sedikit dapat salam dari Kak Imron. Kak Ini Imron, karena Hai. Kolis, Imron Pernah ketemu dia? Kak Olis. Pernah ketemu nggak ya? nggak tahu. Kenal Bapak Sigit mungkin? Namanya Imron Polis nih Wajahnya seperti apa ya? nggak tahu apa seperti apa. Iya, belum terbayang ya. Yang jelas laki-laki Pak Imron Polis ini kalau udah bilang ganteng ini ya berarti ya ganteng gitu. Orang dari jauh kali deh. Iya Pak mungkin Pak. Pak kalau terkait ini Pak mungkin Pak ini pertanyaan saya nih, Pribadi. Pak, pribadi. Oh ada masalah pribadi. bukan masalah pribadi. Kalau terkait dengan ini Pak warga negara asing yang dari negara konflik gitu Pak. Kalau ke negara kita kadang kan dia kayak pencari suaka, negara kita istilahnya jadi negara jembatan aja, dia ke negara pencari suaka. Itu sikap kita gimana Pak terhadap warga negara asing dari negara-negara yang konflik, negara berperang kayak gitu-gitu. Dia kan juga dia di negaranya perang terus dia pengen lari. Sepertinya banyak ya memang pemberitaan ini bisa Iya, jadi ini kan di media suaka dia seperti itu. seperti Ya, jadi gimana? seperti itu yang pengalaman-pengalaman yang lalu-lalu seperti Afghanistan, Irak, Iya. Irak, dan negara-negara pencari suaka yang lain, kita ada di bawah Direktorat Keimigrasian itu ada namanya Rudenim, Rumah Detensi Imigrasi. Itu tujuannya yaitu untuk menampung pencari suaka. Oh, tadi belum dibahas. Ditampung ya, Iya. ditampung dulu di situ, nanti Rudenim itu akan berkoordinasi dengan IOM. Oh, ayam. Itu dan ayam nantilah itu yang akan Mengurus. mengakomodir siapa saja yang layak nanti masuk ke negara ketiga. Negara ketiga. Yang seleksi mereka kita nyediain tempat. Jadi kita masih ya menampung ya Pak iya ya. cuma menampung aja. Kita jembatani. Iya, kalau misalkan gini Pak ditampung kebetulan penuh Pak. Ini gimana Pak nanti solusinya Pak? Apa didistribusikan ke yang lain? Pindah Itu ke seperti Rudenim masanya lain, didistribusikan ke Rudenim yang sekiranya masih ada yang menampung. ada tempat Iya. untuk menampung. Tentunya beda lah ya Pak ya sama sikap kita sama Iya, kita negara-negara yang melakukan mendukung HAM sih. HAM itu Betul, kita dukung. intinya. Dukung HAM. Benar. Ini gimana? Kak Pungki ada yang lain? Oh ini ada lagi nih, Ada Pipo. Kak
Pipo Ferry AE. Oh, AE ini biasanya Madiun. AE Madiun, tapi AE, enggak AE. tapi enggak tahu juga. Ponorogo, Magetan, AE. Magetan lah. Bener. Apa nih pertanyaan? Kak Apa nih, Kak? Izin mau tanya, kalau udah dideportasi apakah BES bisa mengajukan paspor lagi? Kayaknya tadi udah dijawab ya. Ini Apa mau dijawab lagi? mengajukan paspor lagi, Paspor mungkin lagi. izin tinggal mungkin ya Pak. Atau Iya. Mau masuk lagi dan Kalau ngambil izin tinggal deportasi lagi. itu adalah WNA, untuk pengajuan paspor itu WNI. Mungkin izin tinggalnya masuk lagi bisa, Iya, bisa. benar. Selama itu sudah dicabut cekalnya, iya. bisa. Sudah lepas dari daftar cekal, jadi dia Iya. bisa masuk lagi bisa dan masuk bisa lagi, izin tinggal masih ada lagi. hukuman. Nggak apa-apa. Ini Tapi kayaknya yang- Pipo ini punya ini temen ini kayaknya. Temen yang Pengalaman kayaknya nih. udah pernah dideportasi. Iya. Tapi dengan catatan kalau sudah pernah dideportasi dan dicekal seperti itu ya sebaiknya jangan sampai melakukan hal yang serupa ya. Ya, betul sekali. Sangat Betul, harus betul, diwanti-wanti karena dia udah masuk namanya nih Udah ke cedera daftar. namanya udah. Namanya udah nggak Terdetek. oke, tapi tetap Iya. bisa kita perbolehkan selama daftar cekalnya udah end. Udah habis. Iya, iya. Betul. Nah, ini Sepertinya sudah apakah selesai nih. sudah Apa selesai? ya? Atau ada yang mau nanya lagi nih? Ini narasumber kita banyak yang nanya ya. Soalnya tentang penindakan dan intelijen ini sangat Awam. masalahnya sangat banyak ya Pak ya. Orang awam ngeri nih. Iya, Oh, banyak. Dan kok sepertinya itu memang ternyata banyak yang imigrasi ada belum intol tahu. ya. Intelnya itu. Nah, emang Disadap gitu. Wah, Kita boleh nggak Pak itu nyadap-nyadap kayak gitu Pak? boleh aja, Boleh aja Pak. selama dalam tugas boleh aja. Oh, boleh. Boleh aja. Yang penting nggak buat Keren nyadap juga. di sini. Itu nyadap. Pengalaman ini sebenarnya bapak-bapak ini biasa disadap dan menyadap. Boleh Pak ya, intinya boleh Pak. Nyadap getah misalnya. Oh. Getah karet. Di Yang sini penting nggak ada kita karat untuk kayaknya. dalam rangka menjaga kedaulatan negara Ya, Pak betul, ya. betul, Bisa. keamanan. Itu. Oke, Ada ini lagi? gimana ini ada pertanyaan lagi sepertinya udah Sepertinya sudah tidak ada. Tidak Apa ada. langsung kita pilih aja? pilih aja pemenangnya. Tiga pemenang. Soalnya apa namanya Pak Sigit ini lumayan sibuk nih, lumayan sibuk. Jadi Iya. kita nggak boleh menyita waktunya terlalu banyak ya Pak. Setelah ini ada kegiatan apa nih Pak Sigit? Apa nih? Ini Di operasi gabungan Obskap atau ada nih oh, ada. kayak rencana Obskap hari ini. Oh iya. Oh hari ini ya Pak? Di, Dengan di instansi Ngawi, mana Pak? Ngawi, Kabupaten Ngawi. Dengan Jalan instansi kita. mana Pak kira-kira? Instansi stakeholder terutama dari kabupaten ya, kemudian Kabupaten. dari TNI dan Polri. Iya. Itu. Hari ini saja. Hari ini Pak Ya. Sigit ikut juga hari ini? Insya Allah. Insya Allah. Mau ikut? Ayo. Oh, terima kasih. Kapan-kapan aja saya. Mungkin masih jagain podcast. Iya, saya anteng di sini Pak. Ini gimana kamu Ki? Ada kita Kalau pilih ya. gitu, karena, Nih merchandise-nya ini. Wah, ada maskot kita si Si Midun, Midun Pesilat. Kita dapat bagi-bagi tumbler ya Bagi-bagi nanti. tumbler nanti bisa buat wadah minum ya Iya. kayak jangan. Oke kok kualitasnya ya lumayan. Nanti Iya. jadi siapapun bagi sahabat Midun yang memang beruntung 3 orang yang akan Tiga kita orang. sebutkan, Nanti silakan nanti bisa langsung DM gimana caranya? aja. Gimana? Silakan langsung DM aja ke Instagram kita Imigrasi Madiun. Silakan DM nama, nomor HP dan alamatnya. Nanti kita langsung kirim ya. alamat. Jadi Sampai tinggal tunggu di rumah ya. gratis, gak perlu bayar Iya, ongkir. benar. Makanya Gak usah COD. betul. Tinggal duduk nanti paketannya sampai. Makanya gini dipantengin terus ya si Midun ngopi, Iya, selain ngobrol seputar imigrasi. Ya. selain dapat merchandise, dapat ilmu pengetahuan. juga. Pengetahuan. Oke. Narasumbernya udah kece-kece ya Keren kita. banget. Ini kamu Ki, siapa nih yang menang nih? Siapa sih namanya ini nih? ya? Kira-kira kita pilih. Oke. Ada 3 pemenang. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah Kak Anggit L. Anggit. Selamat Kak Anggit. Oke. Selamat. Langsung DM. Tadi DM ya, DM ke Instagram kita ya. Oke, yang kedua adalah Kak Ito. Oh, Kak Ito. Sarjito. Pertanyaannya sangat ini soalnya Pak. Menganga Pak Kak Ito. Beda dari yang lain ya. Nanti silakan DM ya Kak Ito DM ya, ya, Ito. Kak Sarjito ya. Silakan DM ke Oke. Instagram kita, kirim-kirim foto boleh. Boleh. Kemudian yang ketiga siapa Yang Kak? terakhir ini spesial Kak Deni Fitri. Woi. Oke, silakan untuk ketiga pemenang Pemenang. nanti langsung DM aja. Formatnya nama, nomor HP dan alamatnya nanti langsung kita kirim untuk merchandise-nya. Iya. Ditunggu ya. Ini ada tulisan di sini. Ada nggak ya? Oh nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tim editingnya belum siap. Oh ya udah. lah. Oke, selamat bagi yang beruntung. Semoga Semoga merchandise kita juga bermanfaat, bermanfaat. dan ilmu yang kita dapat hari ini juga Benar pastinya sekali. bermanfaat dan Bermanfaat. menambah wawasan sahabat Midun semuanya. Oke. Iya, nanti sampai jumpa di podcast berikutnya ya. Episode 5 nanti Iya, ya. episode 5. Kita Kita ada setiap minggu, nanti ditunggu saja untuk posternya. Kita ganti-ganti narasumber yang kece-kece. Iya.
pastinya. Tapi untuk pembawa acaranya tetap nih Mbak Punggi. Woi, ganti ya. Jangan nanti kalau saya terus bosan. Enggak. Ini Kak Punggi kan ikon imigrasi Madiun ini sering Ikon apa nampil. ya? Sering nampil. Sering maksa lagi namanya. Aduh, ya udah. Sudah kalau gitu. Cukup gitu aja ya Kak Punggi ya. Makasih ya Pak Sigit atas Makasih. waktunya. Maaf Mas mengganggu. Punggi, Ya Mbak nanti Punggi, terima kasih Sama-sama sama-sama. Bapak. Terima kasih informasi yang luar biasa pada hari ini. Makasih. Semoga bisa diterima oleh masyarakat Masyarakat, luas iya. dan kita juga nih sebagai MC semoga terutama. bermanfaat. Semoga. Amin. Tetap sehat ya Pak Sigit ya. Ya, Jaga sehat prokes selalu. untuk itu aja ya Pak. Anu. Jika memang sudah tidak ada sahabat Midun yang bertanya dan kita akhiri saja acara pada hari ini. Terima kasih untuk sahabat Midun atas partisipasinya dan atas sudah menonton podcast kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa saksikan podcast kita episode selanjutnya. Episode selanjutnya. Episode 5. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ya. Kita akhiri saja ya Pak Sigit dan Ya. Kak Anggi ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.